Ya pemirsa, sore nanti Timnas akan menggelar latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Cina dan Jepang. Ini adalah kali pertama Timnas menggelar TC di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dan untuk mengetahui apa saja kira-kira yang menjadi pola latihan Timnas ketika jalani TC yang lumayan lama, kita sudah terhubung dengan mantan pelatih Timnas, Coach Rahmat Darmawan. Selamat siang Coach, terima kasih sudah bergabung bersama kami Coach. Selamat siang Mbak Fatimah, selamat siang semua pemirsa TV One. Ya Coach, ini selama kualifikasi ini baru pertama kali Coach, rasanya ini pemusatan pelatihan yang cukup lama. Ini kira-kira pola yang akan diterapkan akan seperti apa Coach? Baik, ya kalau kita melihat bagaimana waktu yang kemarin kita tahu tidak terlalu banyak untuk Patrick Kluivert bersama dengan para pemain-pemain nasional kita, mulai dari ketika bermain menghadapi Australia itu praktis hanya 3 kali mungkin pertemuan, lalu setelah itu melawan Bahrain juga sama, karena memang klub masih dalam suasana berkompetisi di tempat mereka masing-masing, sehingga ketika sekarang kompetisi sudah banyak selesai di negara Eropa maupun juga termasuk di Indonesia, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak pada tim nasional kita untuk mempersiapkan diri. Nah, kemudian yang pertama kalau boleh saya memberikan sedikit mungkin ya kenapa pemilihan tempat ini dilakukan di Bali. Yang pertama adalah karena saat ini setelah kompetisi selesai banyak para pemain ini yang sebetulnya mengagendakan waktu istirahat, karena dimanapun setelah kompetisi selesai di negara masing-masing mereka akan beristirahat. Nah, tapi kemudian mungkin PSSI mengambil satu keputusan untuk melakukan pemusatan latihan di Bali adalah salah satunya itu untuk mengedepankan efek psikologi pemain untuk menjaga motivasi, sekaligus mereka bisa recovery kegiatan mereka selama setahun praktis bersama klub mereka masing-masing. Yang kedua tentu karena memang infrastruktur di Bali United ini sangat memadai, jadi ada 2 aspek itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini waktu yang punya waktu yang sangat luas sekarang ya, dengan kurang lebih ada 2 minggu untuk pemain juga bisa lebih beradaptasi lagi untuk saling membangun komunikasi, untuk membangun chemistry di antara mereka, dan tapi juga di antara para pelatih-pelatih mereka. Ini juga sesuatu momentum yang penting. Karena kenapa? Karena praktis tadi saya sampaikan ada banyak waktu yang kemarin tidak sebanyak kali ini, dan makanya juga ada dalam pemanggilan pemain saya lihat ada banyak sekali pemain yang dipanggil kali ini. Kalau tidak salah itu ada 32 pemain. Ini mengindikasikan bahwa Patrick ingin. Baik. Baik, Coach, melihat situasi training camp yang cukup lama, artinya ini bisa efektif membangun chemistry yang baik dari para pemain ini, atau seperti apa Coach melihatnya? Iya, betul sekali. Jadi memang waktu yang cukup lama ini tentu akan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin untuk membangun chemistry antara pemain dan antara pemain dengan pelatih dan official ya. Karena itu menjadi bagian atau elemen yang terpenting ketika timnas ini mereka berkumpul di antara banyak pemain yang salah satu dengan yang lainnya belum begitu mengenal secara dekat. Inilah momentum, kesempatan yang paling baik yang bisa mereka lakukan dengan gelar TC bersama di satu tempat yang sangat menurut saya memadai sekali, tidak hanya dari sisi infrastruktur yang baik tadi saya sampaikan, tapi juga keinginan mereka juga untuk memberikan satu fase recovery yang ideal pasca mereka berkompetisi di negara mereka masing-masing. Seperti itu kira-kira. Coach, ini kan masih ada beberapa pemain yang belum bisa ikut training camp bersama, salah satunya Jait Ses, kemudian juga Kevin Dix, kemudian juga ada Martin Pas. Ini akan mempengaruhi chemistry itu juga terbangun nggak sih Coach? Melihatnya seperti apa? Ya Coach, bagaimana melihatnya ini masih ada beberapa pemain yang belum bisa gabung
seperti Kevin Dix, kemudian Jay Itzes, kemudian juga ada Martin Paes. Ini mereka telat gabung istilahnya. Ini apakah mempengaruhi chemistry yang akan terbangun? Coach melihatnya seperti apa? Iya, saya rasa enggak ya. Setiap pemain tentu punya permasalahan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena memang ada klub yang sudah selesai berkompetisi di negaranya, ada yang belum. Tentu saja ini juga sesuatu hal yang biasa terjadi. Yang pasti saya rasa pemain-pemain yang kebetulan tadi belum hadir, mereka adalah pemain-pemain yang di 2 pertandingan sebelumnya mereka mengisi skuad tim nasional kita. Sehingga tentu tidak terlalu tidak terlalu mengkhawatirkan ya mengenai hal yang berkaitan dengan kondisi dan juga membangun chemistry di antara mereka karena sudah saling mengenal juga. Tapi untuk pemain-pemain yang baru dipanggil seperti yang kembali dipanggil ada seperti Asnawi, kemudian ada yang kemarin Egy karena tidak ikut karena cedera dipanggil kembali, kemudian ada Sayuri bersaudara. Ini tentu sebuah kesempatan yang baik ya untuk bisa mengenal satu sama lainnya dengan pemain-pemain yang bermain di negara lain. Dan ini suatu hal yang sangat positif yang bisa dilakukan di dalam masa TC di Bali ini. Coach, mungkin sedikit prediksi, kira-kira ini pendekatan apa yang akan digunakan oleh Coach Patrick Kluivert yang akan ia gunakan saat melawan Cina? Saat berkaca ia melawan Bahrain, ini kira-kira pendekatan yang akan ia gunakan saat melawan Cina nanti kan seperti apa, Coach? Ya, kalau saya melihat di 2 pertandingan lawan Australia, kemudian yang kedua lawan Bahrain, ada perbedaan yang cukup signifikan. Walaupun di dalam formasi tim tetap tidak ada perubahan, kita main dengan posisi main 3-4-3, tapi secara spesifik taktikal ada beberapa perubahan di 2 pertandingan yang sudah dilakukan. Nah, artinya kenapa di pertandingan lawan China ini kita semua tahu bahwa tentu ini pertandingan yang paling menentukan. Dan saya pikir Patrick sudah mulai banyak belajar tentang apa yang harus dilakukan setelah melewati 2 sesi pertandingan sebelumnya lawan Australia dan Bahrain. Karena ingat, ketika lawan Australia kita memprediksi bahwa kita akan mampu bermain di permainan dengan sepak bola yang lebih attacking, tapi pada faktanya justru kita terjebak dalam permainan mereka dan kita kalah. Nah, sekarang berikutnya lawan China. Memang China menang lawan kita di sana dan waktu itu kita mendominasi permainan dengan menyerang, lalu sebaliknya kemudian kita harus kalah dengan mereka di sana. Dan artinya kenapa? Artinya tentu dari belajar dari berbagai pertandingan yang sudah kita lakukan, dari video analisa yang sudah dilakukan, tentu ini akan memberikan sebuah gambaran kemungkinan Patrick akan juga tidak terlalu di awal-awal pertandingan atau di awal permainan mungkin tidak akan terlalu melakukan satu taktik menyerang dengan frontal, tidak, tapi tetap akan ada unsur untuk menunggu, kemudian ada unsur untuk kapan melakukan serangan dengan baik dan terstruktur. Itu yang menurut saya akan dilakukan. Jadi tidak mulai dari menit awal dia akan mengekspos semua kemampuan tim untuk menyerang. Walaupun kita sangat membutuhkan kemenangan. Baik, terima kasih Coach. Tentunya kita berharap bisa menang melawan Cina dan melaju ke Piala Dunia. Sekali lagi terima kasih Coach.